Ya, di obrolan kita di part kedua ini kita akan mengetahui top 3 kementerian paling gelap di Indonesia. Menurut Kementerian Kegelapan. Selamat menyaksikan. Anjing gimana tuh? Makanya aku belum tahu lagi waktu itu tentang dia. Kalau nggak tahu, aku hadir pasti di perkuliahan itu. Pengen tahu. Apa Temennya ya? Hank Pym. Iya kan, gila kan? Gila, yang bikin Ant-Man. Kuantum loh, itu Iya. teori kuantum dan Keren kan? Luar biasa kan? kita semakin dekat dengan teknologi superhero, bro. Iya. Ya, makanya Fisika kuantum. Makanya. Indonesia next kalau misalnya jangan Indonesia lah, Jakarta akan punya PH yang bikin film kayak Avenger, bro. Iya. Enggak perlu production, bukan film, ini kenyataan kayaknya. Kenyataan dan Real Avenger ya berarti. iya. Dia waktu itu ini kan pertama kali pas dia mencalonkan diri itu ada bikin kayak semacam apa ya? Mungkin kayak Tesis. grup di Facebook gitulah. Jadi tulisannya Dharma Kun 2024 sampai dia tulisnya itu 2024 sampai 2039. Oh, sudah mau 3 periode. Langsung 3 periode. Grupnya langsung 3 periode. Langsung 3 periode. Respect banget. Mas Bioja. Ini nih. Ini yang kayak gini-gini. Yang kayak gini-gini. Udah dibilang, Pak, typo. Tidak diganti. Karena si Bapak Kunwardananya itu kan yang fisikal kuantum itu, dia sudah punya mesinnya sebenarnya. Melihat masa depan. Dia udah masuk terus lihat masa depan. Masa Ternyata kita masih menjabat, kan balik lagi dia udah bikin grup. 2039. Aku mau ini nih, yang kayak gini-gini nih. Kok bisa ya? Nggak tahu makanya nih, debatnya ini loh. Aku pengen nonton debatnya, anjir, tolong. Iya. Tolong bertahan sampai debat ya berarti. Bakal dapat tiket nonton langsung ya? Enggak sih, enggak terlalu pengen sih. Mending saya memandu di luar. Pasti ada nobar lah kalau kayak gitu. Oh, lu bikin nanti nobar, Nobar, di bikin ruang nobar. pemenangan. Enggak, sempit di situ. Sempit, kekecilan. Kan Orang kemarin aja mau masuk aja ganti-gantian. Iya. Sebanyak itu. Iya, Orang kemarin yang berapa? mau datang. Kemarin Ganti-gantian tuh pas masuk kan apaan nih? Iya, bukan karena padat. Syok. Acara apa ini? Balik lagi. Gue cuma masuknya 3 orang lah. Kemarin yang datang berapa ya? Kayaknya kemarin ada 40-an orang gitu deh. Masuk 3, keluar 3, masuk 3. Gak boleh lama-lama di yang dalam. masuk ke anjing kejebak juga. Yang belakang dikasih tahu ada apa sih? Gak ada apa-apa, tapi penasaran kan? Tetap mau masuk. Ini yang dilakukan Indra ini adalah kampanye 2.0, bro. Gitu kah? Itu keren. Bahwa tidak perlu kampanye tapi bicarakan semuanya. Tapi ini ya maksudnya kan dengan disebutnya nggak bisa keanehan juga ya. Pokoknya berpikirnya berbeda dari yang lain gitu. Seorang komjen sadar nggak ketika dia punya pemikiran seperti ini? Komjen loh, jenderal. Aku nggak kebayang anak buahnya sih harus iya kan berarti kan? Kamu Bagus, tahu Pak. nggak? Bagus, Pak. Jadi saya punya program Jakarta Monyet. Iya. Siapa? Gitu kan gitu. Kan pasti kan kayak gitu dong. Dia di Kick Andy bilang apa? Saya diparkir apa? Iya, diparkir. Dia bilang kayak gitu. Saya diparkir karena apa namanya? Ya dulu sebenarnya kan salah satu yang bikin dia punya nama tuh waktu itu ya Pak Sambo itu, dia salah satu orang yang bilang dia mau mundur kalau namanya Pak Sambo itu tidak diberhentikan waktu itu. Oh, akhirnya diberhentikan. Iya kan Pak Sambo katanya diberhentikan, tapi dia juga ikutan diparkir habis itu. Mungkin karena dia nolak vaksin sih waktu itu ya kayaknya. Siapa ya? Oh, Sambo waktu itu tuh pas ada di upacara apa itu dia bilang tidak ada lagi yang tidak mau peduli dengan tidak pakai masker, sikat. Iya. Ya kan ada itu kan dia Iya. lagi pidato di depan Iya. pasukan. Dia disuruh pakai masker. Tidak ada yang mau yang tidak vaksinasi, sikat. Habis itu pas Sambo ketangkep. Efeknya seedan itu, bro. Nah, iya. Dia sebenarnya mungkin Pak waktu itu Pak Dharma tuh pengen mundur karena disuruh pakai masker aja. Cuman momennya pas. Jadi ya, kayak yang ditulis di berita dia pengen mundur. Padahal dipaksa pakai masker. Iya. Gokil. Gue tuh masih percaya bahwa karena dia punya keahlian di cyber sih. Kita tuh nggak ada yang pernah tahu kan intelijen itu bergerak kayak gimana gitu, Pak. Oh, iya. Iya benar. Aktor-aktor intelektual, siapa tahu dia memang utusan elit global. Aku sih all in. Kalau makin kayak gitu makin all in.
Atau dia memang kan jenderal tuh jago strategi biasanya. Mm-mm. Dia sebenarnya masuk ke dalam situ tuh, dia diutus oleh siapa untuk merubah strategi pemilihan ini. Oh, jadi lawan benar-benar harus mengubah strateginya. Ya. Betul, kan dia kan tadinya kan kelihatan lah, maksudnya supaya salah satu calon yang terkotak itu RK tuh supaya nggak lawan kotak kosong aja. Iya. Ternyata kotak kosongnya jadi kotak Pandora. Wih. Wah, elit Ternyata- global, langsung luar biasa, aku kaget. Ternyata yang tadi misalnya diciptakan sebuah boneka, bonekanya bisa hidup dan Iya. membesar melawan yang menciptakan. Anjay. Seru abis. Gokil ya. Tapi ini ya, tadi kan lu bilang, kenapa berpikiran dia menang? Ini kalau pikirannya benar-benar dia menang. Kalau. Kalau gimana? Gimana ya, aku pengen lihat itu. Aku pengen lihat energi botol matahari itu, Pak. 100 hari kan? Biasanya Iya, kan 100 hari. pertama. Aku 100 hari itu harus lihat energi botol matahari itu sedangkan sebelum saya mati. Saya pengen lihat sesuatu yang luar biasa dulu kan. Prediksi lu nih, dalam ketika dia menang nih, pidato kemenangannya dia akan Wah, menang. tidak bisa digambarkan sih kayaknya ya. Kan saya euforia tuh pasti kan. Iya kan. Euforia. Pasti dia bilang kan pasti saatnya Jakarta itu menjadi kota global kan, lalu kayak gitu kan. Iya. Kota global, terus habis itu ya itu lihat, saya pengen lihat itu sih. Coba Pak, program ininya gimana, program detoxnya tuh aku pengen lihat. Kita yang coba divaksin di data di Jakarta terus di detox. Aku pengen lihat, aku datang. Detox gratis Detox gratis kan katanya ini. Datang. dari Pemprov DKI Iya kan. untuk semua yang vaksin. Iya kan? Kan salah satu ketua dia tuh ketua pemenangannya itu adalah Siti Fadila Supari. Ketua Simses. Nah, ketua Iya. Timses kan, Iya. yang justru yang dulu adalah Mantan Menkes kan. Dan kita berarti pernah punya Menkes yang tidak percaya vaksin. Betul. Kan dia kan juga anti vaksin kan. Oh. Jadi cocok. Konsisten, semua perjuangan itu konsisten. Sebenarnya. Konsisten. Ada temennya banyak dia tuh. Gimana kalau waktu itu memang benar-benar dia menang, program pertama detox. Semua warga DKI di detox, semua yang vaksin di detox semua. Nah, cara detoxnya ini juga nggak tahu Ada nih. nanti misalnya udah di detox nih. Vaksin semua selesai. Iya. 3 bulan kemudian COVID lagi DKI gimana? Oh ya itu sudah tidak perlu vaksin lah. Sudah bilang Iya. katanya vaksin itu bohong. Bener kata dia. Iya. Oh ternyata harus divaksin. Enggak, dia nggak divaksin bro. Saya sih sesuai sejalan dengan pemimpin saya saja. Tapi gokil ya, maksudnya kita ngundang Rindra ini salah satunya gitu, warga Waras. Kita tuh nggak kurang-kurang berita gelap tiap hari di Indonesia ini. Iya dong. Anjir ya, gila ya. Kalau lu sadarin gitu dari ya setahun mungkin nggak usah terlalu 6 lama. bulan terakhir lah. 6 bulan terakhir lah. Anjing ada aja lu. Non-stop. Non-stop lu. Non-stop. Dari yang pertama apa ya? Kalau gue lagi tadi baru dengar berita pesantren gitu lagi lah. Ya. Oke, dari yang momen pertama aja. Munculnya dirty vote lah. Iya. Ya kan, munculnya dirty vote berbarengan dengan MK. Tuh, itu udah edan banget tuh, gelap banget Iya, kan. Itu udah gelap. Abis itu ada lagi MA Iya. yang berantem sama MK. Ah. MA bilang harus sesuai Iya. ini, terus gelap lagi tuh. Sampai ke yang terakhir-terakhir kemarin yang monumental tuh ini Kadin. Iya. Nah, Kadin organisasi dagang loh, sampai ada pergolakan, ribut. Tapi itu selalu ribut kan? Emang selalu ribut. Iya, enggak. Kadin mah dari dulu selalu berantem Betul. ya. Oh, oke, berarti itu normal lah, sesuai rundown. Normal. Itu ya. Sesuai rundown. Ini data hilang. Nah, Menkominfo. Iya. Menkominfo. Menkominfo dari dulu begitu juga. Iya sih, Tapi emang. cuman kayaknya karena apa ya? Kesan lepas tangannya sih sekarang sih. Juga rakyat makin marah aja sih sebenarnya. Iya loh, kayak apa? Ya Kominfo tuh memang dari dulu kayak gitu. Terus dia mikir kayak gini, dari dulu kita gini, nambah deh. Iya. Oh ini harus dilanjutin ya. Lu coba deh warga Waras lu perhatiin. Menkominfo yang paling monumental pertama kali lu tahu Menkominfo siapa? Gue sih Tifatul sendiri nggak? Oh Apa? iya. Emang? Karyanya kan waktu itu dia tentang apa sih? Dia tuh kalau nggak salah Tifatul situs sendiri. bokep apa ya? Iya kan Iya, langsung iya. menghasikat Iya. situs-situs Yang bokep. sampai sekarang itu kan apa? Internet cepat buat apa tuh? Iya, internet Itu cepat. dia itu. Seorang Menteri Informasi Komunikasi dan Komunikasi dan Informatika di Indonesia bilang internet cepat buat apa? Ya mungkin dia punya arti yang berbeda ketika karena saya ketika baca ini internetnya cepet banget sampai mana nih bacaannya. Tidak berguna nih internet cepat.
Padahal bisa pause aja. Tapi dia lupa. Dia lupa. Terlalu overwhelmed. Wah, cepet banget nih internet. Itu masa SBY ya dia ya. Habis Iya, itu kan Rudiantara. Iya. Rudiantara ya so-so lah ya. Nggak terlalu- Iya, gitu ya. Ya, karena emang basicnya dia orang Telkom ya kalau nggak salah dulu ya. Iya. Iya kan. Dia Ah, cuman bergantilah dengan Johnny G. Plate. Iya, Johnny G. Plate itu juga mantep. Namanya aja udah G Plate, ada Gmail. Iya. Tuh kalau itu kena kasus korupsi. Korupsi. Nah, digantilah yang sekarang. Wah, Lawan. ini dia, Wah, dia, ini mantap. nih. Berarti kalau misalnya Indonesia ya, kalau ngomong Indonesia akhirnya masuk ke fase kegelapan, menteri-menteri yang dulu kayaknya ambil lagi untuk menjadi menteri. Kalau lihat dari gosip-gosipnya yang beredar sih kayaknya sih tetap gelap sih. Kan mirip-mirip lah menterinya. Nggak Iya. jauh beda. Banyak menteri yang pasti kepake lagi kan, kayak misalnya Bahlil gitu-gitu kan. Bahlil Muncul tuh lagi lah. beberapa namanya tuh Bahlil, terus Budi Ari kemungkinan lagi kayaknya. Budi Ari kemungkinan lagi. Karena kan masih perlu ada yang dibela. Kan Wapres ya kan masih keluarga. Iya. Pasti ada iya. kontroversi, perlu Budi Ari. Tapi jangan terlalu cepat lah Indonesia gelap. Soalnya saya masih gelap ya nanti. Tidak ada terang-terangnya anjing. Iya. Terus abis itu PON Aceh Sumur. Kacau balau. Kacau Ya. balau sekacau itu, bahkan Menporanya, tapi abis kacau itu Menpora bilang di mana ya, dia tuh ngomong Indonesia ditawarin Olimpiade 2022. Nggak usah. Itu gue masih nggak masuk akal ya. Maksudnya ketika PON diadakan terus jalan rusak dan segala macam, emang nggak ada obrolan, terus nggak ada, Pak ini jalannya masih jelek gini-gini, fasilitas juga masih. Kita pasti diain dulu kan kayak gitu kan. PON di sini iya gitu, udah gitu Iya. aja. Gitu. Iya, Baru iya. dibangun Iya. infrastrukturnya, abis beres kosong tuh infrastruktur, stadion hancur lagi kan di Pekanbaru gitu-gitu. Ini kan sebelum selesai juga sudah hancur stadion ya. Udah banjir. Belum sempet selesai. Iya, udah hancur. Kasihan sih, tapi memang. ya, Kenapa lu kok nggak setuju Indonesia jadi tuan rumah Olimpiade? Jangan sih. Soalnya itu kan sebenarnya strain buat perekonomiannya kan gawat banget sebenarnya. Maksudnya kalau mamanya gini, gelap tapi jangan terlalu miskin lah. Indonesia tuh gelap aja. Jangan miskin. Kayak Amerika kan gelap dong. Iya. Ya, Mereka gelap, iya, tapi iya. kan nggak miskin. Iya. Itu Indonesia tuh begitu yang saya temuin, jangan miskin, Iya. janganlah, maksudnya ini kita sekarang sama negara tangga makin ketinggalan, belum siap lah kita bahkan selevel, jangan sampai kita selevel Filipina gitu ya, jangan. Kalau Iya mau habis Olimpiade, kayaknya Kamboja deh, maksudnya level miskin kita tuh udah kayak gitu. Jadi jangan bro, jangan. Terlalu, Buat apa? hantemannya terlalu besar. Terlalu besar. Kalau mau di share sama negara lain lah, mau bareng-bareng, nggak apa-apa kan? Iya, Indonesia, Australia. Indonesia, jauhan mas. Kesian men, Timor Leste. Boleh belum mampu. Belum mampu. Ya setidaknya di Timor Leste apa bagian apa gitu. Indonesia, Malaysia, Singapura masih bisa. Mungkin, Ya. boleh. Oh Asia. Ya, Asia Tenggara Asia kan tuan rumah Tenggara aja. bersama. Ya. Tuan rumah bersama aja. Masih bisa. Masih boleh lah kayak gitu. Kalau sendirian mah jangan. Jangan, gila Pak. Walaupun ASEAN Games kita sukses kan Pak? Ya kan sukses. Ya. Tapi kan maksudnya pengaruhnya ke ekonomi itu juga lumayan lah. Apa pengaruhnya waktu ASEAN? Maksudnya taruhlah yang kayak banyak kan yang masih kendala pembayaran sama Ya, yang si vendor-vendor Oh, kayak gitu. iya benar. Kalau dibilang ngegerakin ekonomi kan kalau vendor aja nggak dibayar, gimana men? Iya benar. Karena sebenarnya Yang itu apa volunteer gitu juga Iya, yang banyak. banyak yang nggak. waktu itu pas ASEAN Games kalau nggak salah yang ada viral kan penarinya nggak dibayar. Ya kayak gitu-gitu Baru lah. habis itu sudah dibayar kok gitu. Viral. Nah, makanya kalau misalnya mau sukses di Olimpiade, jadi penari-penarinya bukan dibayar, tapi penari-penarinya ikutan kompetisi. Oh, jadi kompetisi tari nanti Olimpiade. Iya. sekalian. Jadi justru mereka yang bayar. Oh, Terus terus ada uang pendaftarannya gitu. Iya. Terus tayangnya di global namanya Let's Dance anjing gitu. Iya, Let's Dance iya. dulu ada. Jadi program aja sekalian ya. program. Dia program. Jadi program The Volunteer gitu. Jadi yang volunteer gitu. Iya, jadi nggak ngeluarin biaya kan. Iya, Jadi nggak iya. ada lagi yang vendor-vendor nggak dibayar. Justru vendor-vendor tuh, lu mau nggak nama lu besar bareng-bareng bersama Indonesia gitu. Kalau sistem, bersaing tuh, saya bang nggak usah bayar pak. Gitu. Mantap. Itu bisa Mantap tuh. Olimpiade apa gaslighting gitu kan. Mantap. Nah, terus ini soal IKN, Bu. Hmm. IKN juga kan tidak kalah gelap. Oke. Bahkan sampai yang mendesain istana negara ketika ada yang kritik soal istananya mirip apa tuh. Kalau yang baru desain ruko nggak usah ngomong. Oh iya. Menurut IKN apakah akan menambah kegelapan atau sebenarnya Jelas. cahaya? Jelas itu ikonnya.
Itu ikonnya. Kenapa? Ikonnya itu. Kenapa bisa jadi ikon Ya, kegelapan? maksudnya karena kan sebenarnya gini kan saya tuh yang nih ya dijelasin gelap aja tapi jangan terlalu miskin lah. Nah ini untuk bebannya ke ekonomi negara tuh nggak main-main. Jadi dia mungkin Berapa triliun ya? wah itu sih udah Puluhan ya? dan kan itu saya sampai sekarang investor dari asingnya kan juga belum terbukti kan masih belum kan dulu dibilang nggak pakai APBN, taunya benar pakai Ya. APBN kan maksudnya bebannya tuh nyata gitu. Iya. Itu sih kalau mamanya yang itu bener-bener proyek mercusuar yang sebenarnya sangat ambisius dan sangat lumayan inilah berjudi lah itu. Iya Dan kalau mamanya kita lihat nih kelihatannya sih nanti seperti biasa kan negara kita sudah terjerat judol, nanti ini kelihatannya dari perjudian ini kelihatannya adalah kekalahan selanjutnya. Kayaknya ya kalau buat saya. Belum kelihatan lah. Kalau ternyata saya salah, bagus dong. Ya, Kalau ternyata IKN itu ternyata jadinya bagus dan ternyata perekonomian sekitarnya itu tumbuh, ya berarti kan saya salah nggak apa-apa. Berarti saya akui salah. Mending salah ya. Mending salah. Kalau bener itu yang nyeremin sebenarnya. Iya. Waktu itu kan ditanya tuh, gimana di sana tuh? Hah? Yang boleh masuk aja masih 300 gitu sih. Itu warga loh anjir. KTP itu bukan turis gitu. Kalau turis dibatasin ya udah nggak apa-apa kan. Warga 300 anjir. Biasanya saya bebas kenapa dibatasin? Iya, maksudnya untuk nyampe situnya aja kan nggak ada yang kapal pesawat langsung situ kayak masih. Tapi udah kan bandara udah Udah. Maksudnya tapi mendarat si pesawat ke negara. Iya, pesawat ke negara sudah. Tapi maksudnya kan apa ya? Mungkin ya ini kan juga mereka punya analisa ya rakyat juga punya analisa kan yang rakyat cukup sayangkan adalah kenapa nggak di kota yang sebenarnya sudah lebih siap gitu. Iya, nggak perlu bangun semuanya. Dari gitu. Banyak di Kalimantan sebenarnya kan yang kayak gitu kan. Tapi menarik ya kalau misalnya akhirnya nanti Indonesia terus ikonnya itu jadi kegelapan, Indonesia akan jadi Gotham City. Nanti ada Batman. Iya. Ada Batman. Ada Batman. Di Jakarta tapi Di Jakarta. Ya. Dia itu Batcave-nya di kolong tol Ancol. Iya. Batcave-nya di situ. Bisa jadi. Iya. Itu Batcave-nya di situ. Karena ini ngobrol sama Ridho. Tapi bener ya maksudnya dengan ada Kementerian Kegelapan warga waras kalau lu pengen lihat itu ada di Noise ya. Ada di Noise. Di Noise. Berbayar nggak sih? Berbayar ya dengan koin lu bisa nonton di situ karena YouTube-nya potongan-potongan doang ya kalau nggak salah. Iya, potongan-potongan aja. Selengkapnya itu ada di situ. Dengan nonton Kementerian Kegelapan, lu tuh jadi tahu bahwa Indonesia dark loh gitu. Kayaknya sih nggak perlu nonton juga udah tahu sih. Udah ngerasain. Tapi dikompilasi sama Rindra dan teman-teman bahwa kita lihat kegelapan ini dengan sisi lain lah. Diketawain aja bro asli. Iya, ngapain coba? Nggak punya power juga kan? Ya, tapi lu sebagai, ya maksudnya lu sebagai, ini kita bicara lu bukan sebagai orang yang melihat kegelapan, tapi lu sebagai pelaku, misalnya ya lu sebagai warga negara dan lu sebagai pelaku bisnismen gitu. Oke. Lu emang nggak takut ya? Kan bisnismen kan sangat pengen semuanya stabil, baik-baik aja gitu, ekonomi fine-fine aja. Kan stabil nanti, stabil di bawah kan? Stabil tetap. Cuman nggak stabil di atas. Kan stabil di bawah kan intinya stabil, stabilitas gitu. Iya sih, benar sih. Nggak lonjakan ya. Nggak lonjakan. Tapi lu kayak kemarin gue nggak tahu ya, maksudnya gue nggak punya bisnis. Kalau sebagai bisnismen, emang sengefek itu kayak misalnya kemarin dolar begitu tiba-tiba. Oh, daya beli tapi beneran ngaruh. Daya beli beneran ngaruh. Apalagi kan saya hitungannya lumayan retail ya. Itu yang berasa apa? Maksudnya memang bener-bener secara sales turun tiba-tiba. Iya, sales turun. Berapa persen? Tergantung ya kan, asumsi mungkin sampai terakhir ya kalau dari F&B itu mungkin dari bulan Juli ke Agustus saja itu 33 kalau pemain di yang punya di bisnisku, ya. Penurunannya. Berarti misalnya dapat 100 juta cuma dapat katakanlah sekarang 67 juta. Ya. Wah, dalam sebulan. Iya, nurunnya segitu kira-kira. Ya mungkin karena tapi kan kemarin juga kayak ini kan nggak bisa. Ini kan saya cuma satu bisnis bisnis lain. Tapi kalau namanya bisnis hiburan itu pasti ada celahnya lah kalau mau dicarikan. Toh kan mungkin juga kemarin penurunan karena banyak festival juga, banyak. Itu juga tetap laku. Maksudnya kalau untuk hiburan tuh rakyat tuh masih ada bisa beli lah. Setidaknya ini konteksnya Jakarta aja tapi ya. Tapi nanti nih kalau nggak ada acara dia bisa naik lagi. Tapi secara keseluruhan memang tahun ini di tahun yang sama di bulan sampai bulan Agustus dibanding yang tahun lalu tuh turun sih. Turun ya? Turun.
Tapi trennya dari Agustus ini bulan September kemarin udah mulai ada kenaikan belum? Atau relatif segitu aja? Kalau belum? September kemarin ada kenaikan lah, ke Agustus ke September ada sedikit lah kenaikan. Tapi maksudnya dibanding tahun lalu Iya. turun. Dibanding tahun lalu turun. Bandingin tahun lalu tuh turunnya bisa setengahnya nggak? Wah, kalau di saya belum nyampe, tapi tidak sedikit bisnis yang bilang kalau mamanya tuh sampai lah. Iya, ya. Iya. Ada kawan itu yang bisnisnya di tekstil kan, kayak Kacau ya? lumayan. Iya, tekstil apalagi sangat bergantung sama ekspor impor kan? Ya lumayan. Pokoknya dia inilah apa namanya, tidak sedikit yang mengeluh dan itu nyata. Dan mereka bergabung dalam 02. Dan mereka waktu itu Pilgub ini. yang Di apa? Pilgub, di Pilgub. Oh di Pilgub. Di Pilgub sih saya sedang arahkan ke sana. Let's go aja bro, kalau Pilgub. Tapi kalau misalnya si 02 ini mempengaruhi bisnis lu gimana? Kayaknya enggak dah. Kayaknya enggak deh. Apa yang dia atur coba? Coba apa yang diatur? Suruh pakai paling lampunya pakai energi matahari nanti. Itu aja. Apa coba? Enggak, kalaupun dia menang kan Rindra nggak akan terpengaruh karena semuanya terpengaruh. Semua terpengaruh, bukan saya aja. Ayo kita berjuang bersama, bro. Dan dia akan diberikan kesempatan pertama menggunakan botol tenaga matahari. Energi botol matahari itu apapun itulah. Bayangan gue dia pidato pertama pas udah diumumin gitu, pidato pertamanya kalimatnya dibuka dengan, loh kok menang? Iya, saya tidak menyangka ya, nggak nyangka ya kan gitu kan. Kayak waktu ditanya kan, Pak nggak ada konsul politik, kok nggak ada duit ya? Gitu kan. Wartawan aja yang jadi konsultasi gimana? Iya. Iya, kayak gitu. Kemarin aja waktu dia bikin rumah aspirasi kan. Pas dibuka langsung sujud syukur. Orang lain sujud syukur kan pas pemilihan. Iya. Dia baru buka aja udah seneng. Alhamdulillah sujud syukur. Ini dia yang kutunggu. Enggak, ngerinya nanti pas ini pidato kemenangan. Dalam 100 hari, saya ngapain? Enggak, dia masih ngomong. Dia masih ngomong dia. Dalam 100 hari itu kita detox dulu. Itu ya, target ya. Puskesmas gitu, detox dulu. Aduh, pusing gua. Tapi ya itulah ya, maksudnya kalau kita lihat dari lebih yang gede lah. Tadi kita sempat nyinggung soal kementerian. So far nih, Amin. ini kan menuju ke pergantian rezim lah. Iya. Di periode kedua ini, menurut lu dari semua kementerian yang ada, kalau kita cari top 3, the darkest ministry. Yang gelap. Waduh, susah juga ya kalau dibilang kayak gitu ya. Hampir semuanya sih kan Kominfo jelas itu, dia selalu berturut-turut pasti top 3 yang paling gelap ya. Ya. Terus habis itu kementerian apa lagi? Sosial enggak? Pasti ada kena korupsi ya, kesehatan lah jelas lah kalau di kedua kan terakhir melewati pandemi dengan metal itu kan. Gila, dengan metal udah pakai empon-empon aja gitu kan gitu ya. Udah nanti Covid sembuh sendiri. Nah itu kita tuh ngelewatin itu loh. Tapi itu di periode 1 apa 2? 2 kan. Dua ya, pandemi pandemi kan habis ya. itu. Pandemi. Tapi kita pernah melewati itu. Terus habis itu gimana pun juga pandemi kan sangat fundamental ya di kita ya. Maksudnya kayak pivotal lah itu di dalam kehidupan bernegara tuh. Nah, itu berarti kelihatannya masuk. Sama seperti sih kayak satu lagi. Menteri Pendidikan? Kementerian itu juga masuk sih kayaknya ya. Kenapa? Milih-milih antara Menkyu tuh sebenarnya diem-diem gelap banget sih. Kenapa? Diem-diem gelap banget. Bukannya oke? Ya sosoknya aja di okein. Padahal maksudnya andilnya membawa negara sekomedi ini tuh dia nggak sedikit. Iya. Tapi mungkin itu masalahnya lebih ke teknis ya. Tapi kalau yang mungkin secara masyarakat bisa lihat dan secara itu ya pendidikan sih kayaknya masuk. Kenapa? Wih, itu menurut saya tuh saya tuh sangat tidak percaya kalau mamanya menteri kita itu menteri pendidikan nggak pernah sekolah di sekolah negeri. Pasti jelek. Pasti. Dia nggak tahu apa yang dibutuhin negara, udah pasti. Oh iya. Berarti kalau misalnya menteri ini kementerian pendidikan harus bagus tuh menterinya harus pernah sekolah negeri. Kalau menurut saya sih ya. Menurut saya ya. Terus habis itu minimal itu dari S1-nya atau S2-nya tuh Universitas di Indonesia gitu dan loh. Negeri atau UIPM. Kalau idealnya negeri ya. Maksudnya tapi kalau enggak dia kan nggak ngerti. Ada apa tiba-tiba ngapus UN gila apa? Nggak siap. Orang Indonesia tuh nggak siap. Walaupun mungkin tujuannya oke ya. Tujuannya semua pasti tujuannya kalau dibilang baik ya baik, tapi maksudnya nggak siap lah. Misalnya orang kita mau kan kita lihat itu apa namanya pendidikan di Eropa bahagia belum bro.
Kita tuh harus bunuh-bunuhan dulu gitu kayak di Cina gitu loh maksudnya. Harus prasaudara dulu. Nah, iya harus sehingga timbul kesadaran bareng. Iya pokoknya harus bener-bener orang tuh belajar dan bener-bener pontang-panting gitu loh. Baru bounce back jadi sejahtera gitu iya, kan. Maksudnya maksudnya kan kita juga gimana ya? Kalau saya pribadi nih ya, anak bahkan komisi pendidikan tuh berapa ya di DPR lupa. Nah, terus habis itu si Menteri Pendidikan itu dan kementeriannya minimal yang eselon 1, eselon 2 sampai eselon 2 itu anaknya nggak boleh sekolah di luar. Harus ya. Biar aturannya benar. Iya kalau mau coba setuju. Menteri Pendidikan nyekolahin anak keluar berarti lu nggak percaya sama kerjaan lu sendiri dong. Ya, Betul. benar. Kemungkinan kalau ada aturan dibuat kosong jabatan Menteri Pendidikan. Enggak, tapi harus gitu. Enggak gitu, kalau emang enggak harus ya gitu. lebih mudah lah. Sebelum masuk menjabat sebagai menterinya, dia harus mencoba dulu menjadi penjaga sekolahnya. Terlalu jauh Mas. Jenjang karir dari jaga sekolah ke menteri terlalu jauh Biar Mas. tahu paham kalau sekolah negeri itu gimana jaganya. Anaknya harus jadi guru honorer dulu. Ya, jadi guru honorer dulu. Terlalu panjang Mas. Terlalu jauh Biar itu. paham banget gitu. Iya, Tapi kalau gue nggak setuju tahu. itu aturannya oke tuh. Harus bahwa kalau Menteri Pendidikan sampai level eselon 2 yang menjabat di situ harus anaknya sekolah di sekolah Indonesia. Iya, harus kalau nggak dia kan berarti nggak percaya kerjaannya. Benar. Sama kayak pejabat-pejabat yang bilang, "Oh, apa dokter kita tuh bagus tapi pas sakit dia ke Singapura." Iya, sama kayak ibaratnya nih nggak ada masalah kok apa namanya kereta di itu. Oh, kita sudah cukup, suruh lu naik lah. Kayak lu naik nih kalau lu cuman tiap hari naik mobil apa sih Iya. pakai supir mana ngerti lu. Iya, benar. benar. Sama kayak gitu. Makanya waktu itu salah satu yang bisa membenahi KAI adalah Jonan. Nah, Kan itu pasti dia- sering naik itu. Iya, setiap hari dia kan naik ini. Dari sebelum dia menjabat juga udah Iya, udah efeknya kayak gitu. makanya langsung dahsyat, tahu banget masalah ya. Iya, kan masih ada prosesnya tapi apalagi yang kayak gitu aja butuh proses apalagi yang nggak pernah sekolah di negeri gitu. Maksudnya nggak pernah sekolah di Indonesia. Sama kayak Menteri PUPR harus nyoba solo touring dulu lewat Pantai Pantura ya dengan jalan yang sangat busuk. Iya, kalau dia kan tukang bangun-bangun lah kalau Pak Iya. Bas mah. Pak Bas tapi dia secara jenjang karir bagus, maksudnya dari Ya, dari profesional, bawah. dari Dari bawah. Relatif oke lah Oke itu, lah, nggak oke. dark lah itu ya. Iya, Agama, nggak- Menteri Agama. Menteri Agama kan sudah langganan kalau itu kan. Masalah Departemen Agama tuh udah. Ya, recurring theme lah kalau itulah. Top 5 masuk kalau top 5. Kalau Top 5 three- ada masuk ya. Iya, Menteri saya beneran nggak nyangka Kementerian Pendidikan tuh seburuk ini sih. Ternyata ya. Ternyata. Yang terbaru kan Berubah. ada yang bilang, udah Nadiem itu nggak usah sok-sokan ngurus apa kalau dia nggak pernah keliling gitu kan apa nggak pernah. Ya intinya dia nggak pernah sekolah di Enggak, tapi Indonesia. yang paling buruk yang lu soroti apa? Kalau zonasi sih. Tuh zona tuh parah banget anjir. Karena itu bisa dijadikan ajang untuk nyari uang juga. Iya buat betul. Sekolahnya. Dan ini juga apa ya? Yang kayak kan ya sampai sekarang guru juga gitu-gitu aja. Iya. Nasibnya nggak ada yang berubah gitu loh. Ya. Ya lu ngapain aja casi susana sini kebanyakan konsep nggak penting men. Jangan ya lain kali pokoknya jangan pernah ada Menteri Pendidikan lagi yang nggak pernah sekolah di Indonesia. Di Indonesia, negeri. iya di negeri. Tapi Karena salah satu yang gue bikin bete sekarang itu anak sekolah sekarang kalau nggak les itu pasti akan ketinggalan. Itu kan salah berarti pola pendidikannya. So, iya kan ini ya, dia juga gurunya kan biasanya ada Buka les sendiri. iya buka les sendiri. Dan dulu itu dari zaman saya itu dari zaman kita sekolah kali. iya. Dan sekarang makin menjamur kan. Iya. Menurut gue tuh bukti bobroknya pendidikan kalau kata gue mah. Hmm, Mahal lagi aja. Benar. Nambahnya ya lumayan sih. Hmm. Jadi ya kayak gitulah maksudnya permasalahan itu justru itu kemundurannya sih nyata ya. Kalau dari pendidikan tuh nyata. Jadi ya kayaknya sih bener-bener mudah-mudahan nanti jangan lakukan kesalahan yang sama itu tadi. Oke, itu kalau dari kementerian kemarin periode 2. Nah, pas kita syuting ini warga Bara, beberapa hari yang lalu sudah dilantik anggota DPR MPR. Iya. Nah, menurut lu, anggota DPR yang kemungkinan dark Siapa ya? sejauh ini? Sejauh ini ya paling Yang kan kayak apa prediksi lah. yang kalau mamanya sebenarnya kan kalau top nih nggak mungkin banyak banget itu. kalau ini yang pasti yang mungkin ini deh yang mungkin justru bisa diharapkan. Oh, oke. Gimana kalau bisa Boleh, diharapkan? siapa? Kayaknya sih kembali lagi. Kalau saya sih justru suka itu sih Tina Tun tuh saya suka.
Kenapa? Iya, maksudnya beneran kelihatan ada ininya lah. Iya, dia Gerakan walaupun- lehernya. Ya mungkin. Enggak, tapi maksudnya dia di Kelapa Gading tuh lumayan lumayan dicintai ini, dan lumayan. dia lumayan vokal kok di DKI ya. Iya, DPRD. maksudnya walaupun kayak saya nggak tahu itu kosmetik atau enggak ya. Tapi setidaknya pun dari beberapa kan dia dulu memang dari apa nama daerahnya dia. Pokoknya dari Kelapa Gading itulah. Dia tuh Sunter apa lumayan itulah, lumayan oke. Lumayan oke karena Ya udah. orang yang berasal dari tempat setempat tahu Iya. masalah gitu ya. Iya. Itu mungkin lah. Saya standar lah. Biasanya kayak gitu-gitu kemungkinan justru dari PDI ya. Rike Diah Pitaloka tuh dari Iya, PDI. Ya, Rike. PDI, ya. Terus maksudnya cukup siapa lagi ya? Konsisten ya dia. Ya Rike cukup konsisten. dari dulu kan konsisten. Kayaknya sih ya nama-nama seperti itulah. Farel. Padahal Bramasta. Aku sih dia dari PAN lagi kan. Aduh. Kayaknya sih kurang ya. Kayaknya. Nah, aku nggak kok lu yakin. Kalau kemarin kebanyakan artis sih kurang. Kenapa nggak lu all in untuk dukung Farel? Kenapa? Menuju Enggak, saya butuhnya orang yang ini, yang dia itu kesana tuh sebenarnya tahu mau ngapain. Kalau dia kayaknya nggak tahu mau ngapain gitu loh. Jadi kan kalau namanya Pak 02 yang waktu itu yang saya dukung, dia tahu nih mau ngapain nih sebenarnya. Tahu maksudnya dia tahu buat dirinya. ya. Nah kalau ini kayaknya nggak tahu. Kayaknya nggak tahu dia kenapa aku di sini gitu. Kayak gitu kurang kayak gitu sih cuman Dia tahu sih kenapa aku di sini karena aku ganteng. Nah, iya, banyak mungkin yang gitu kita- ya, Dia iya. tahu lah. Tadi baru nonton di TikTok ada Metro TV apa? Jadi pas lagi abis pelantikan terus Iya. ngikutin Farel gitu, Iya. dia lagi di jalan. Terus gue liat komennya, Bang Farel kepanjangan MPR apa? tahu dia. Gue nggak tahu, nggak Oh. dijawab. Dia tuh kayak, gue sambil soalnya berisik, gue cuma lihat ada komen. Aji kok ada yang komen gini, berarti kan dia pernah melakukan sesuatu yang membuat dia tidak tahu. Iya. Tapi pasti tahu lah kebanyakan dari MPR. Pasti dia akan Apa? jawab, MPR. Itulah ya, berarti Indonesia menurut lo di 2045 lah terakhir. Sebelum kita menuju ke pertanyaan, nanti ada pertanyaan. Oke. Di 2045, kalau Gilbas itu percaya bahwa menuju generasi emas 2045. Iya, Ya. Nah, kalau menurut lo gimana? percaya juga. Percaya. Percaya. Dan Indonesia masih 2045 kan? Hmm. Percaya. Tapi Kenapa harus ditunggu tapinya? enggak, tapi kan lo tadi kan berarti kalau udah emas, udah bounce back nih. Ya kan, butuh hancur dulu sampai titik terendah, bounce back sehingga di 2045 jadi generasi emas. Iya. Nah, menurut lo hancurnya ini di tahun berapa? Deep down, Maksudnya lowest point untuk bounce back ke situ. kalau mamanya kesadaran kolektifnya itu mungkin pas penghujung periode 1 yang ini. Kemungkinan. Ya. Kayaknya sih, Iya, kayaknya. iya. Tapi kalau ternyata pengen dilanjutin lagi 2 periode ya aku masih ya ikut-ikut aja. Let's go aja, Bro. Tapi tetap percaya 2045? 2045 sih setidaknya ada mungkin pada saat itu bentuknya kesadaran kolektif sih. Oh, oke. Bahwa kayaknya salah deh kita. Iya, kayaknya sih ada yang harus diperbaiki lah. 2039 itu makanya Pak Dharma Pongrekon 2024 2039 itu. Anjir, iya benar. Belum ada gubernur yang punya visi mengubah amandemen jadi 3 periode. Baru dia. Langsung Langsung. dari awal. Dari awal. Gila. Ini ada pertanyaan dari warga Waras, Bung Rin. Ya. Warga Waras yang belum bergabung di grup Telegram kita, silakan bergabung, bisa nitip pertanyaan. Ada dari Abe. Oh, ini serius nih. Bung Rin, gimana cara Bung Rin mengatur strategi bisnis ketika dilanda pandemi COVID? Waktu pandemi Covid Ya. banyak apa ya? Ya kalau saya sih waktu itu sebenarnya kalau pemerintah nggak bantu, itu kita warga bantu warga, itu yang saya bilang itu. Karena udah ngelewatin itu warga bantu warga, sesama pelaku bisnis saling bantu, sama vendor, sama kita itu bener-bener saling bantu waktu itu. Pemerintah nggak turun tangan, nggak ngasih apa-apa. Waktu dulu dijanjiin kayak ada ini kan, ada bantuan kan, Iya. nggak dikasih. Udah apply nggak dikasih. Relaksasi gitu, pajak atau apa gitu nggak? Reaksi pajak enggak, waktu itu nggak dikasih. Yang ini juga. apa? Yang cicilan mobil Cicil. Ya, Restrukturisasi kredit. Kalau nggak ada kredit ya nggak Kalau bisa nggak kredit manfaatin. nggak bisa manfaatin. Itu yang orang yang punya kredit kan jadi. Ya sama, tapi nggak jalan ya? bohong. Oh ya enggak, itu juga nggak jalan. Oh. Jadi maksudnya ya bener-bener warga bantu warga dulu vendor yang nggak usah gitu. Kita bener-bener kayak nanya gitu vendor tuh anaknya gimana apa gitu, bantunya kayak gitu. Oh. Dengan nanti pada syukurnya adalah mereka juga pas ketika udah mulai membaik dia baik juga. Iya, iya. Dan itu lu alamin. Iya, Oh, saling bantulah kayak gitu. gitu. Ya, jadi kesadaran bersama. iya jangan ragu untuk ya itu lihat sekitar gitu Ya, loh. itu. Ini butuh apa. Jangan terlalu berharap ke atas lah ya. Enggak Ya. ada. Ini pertanyaan dari DP.
Bung Rin, sebagai Menteri Kegelapan yang menyokong Indonesia dari balik bayang-bayang, apa mendukung Dharma Pongrekun juga bagian dari konspirasi elit kekuatan global? Itu dia yang mau buat ngelawan elit global. Justru itu untuk Iya, kan dia pengen ngelawan elit global kan, kita dorong Jakarta sebagai ibu kota dunia untuk perlawanan elit global. Gokil. Iya, dia bilang katanya kan COVID itu udah dari 2015 katanya dibuatnya kan. Aku let's go. Let's go, Pak. Let's go. Let's go, mantap loh, udah dibuat dari 2015 katanya. Ponsel itu Iya. menyerang sistem sel karena ada kata sel dalam seluler. Iya. Coba. Dia kayaknya banyak nonton konten Oza dah. Ada lagi dari Mantap. Sasja. Bung Rin, apakah Fufu Fafa cocok jadi staf sus Kementerian Kegelapan? Saya kayaknya kalau sama Fufu Fafa tuh jangan dia jadi staff, tapi saya kayak bisa temenan sama dia sih. Oh. Kelihatannya bisa. Untuk temenan. apa? Temenan Untuk sama ngobrol aja, ngobrol kan kelihatannya giting kan. Maksudnya kayaknya sih dia orangnya lucu sebenarnya. Iya. Sebenarnya lucu. Iya, Bisa saya bisa melihat diri saya tuh ngobrol sama dia nongkrong gitu. Cocok, mungkin cocok ya. Bisa karena dia pasti komedinya aneh kan. Iya. Pastilah, nggak mungkin. buat minum bareng mah lucu. Buat minum jadi bareng dia. mah lucu, pasti. Kalau ada dua kesempatan yang sama di hari yang sama di jam yang sama, lu diundang ketemu Gibran dan Dharma Pongrekun. Dharma, all in. Gampang. Tetap Dharma. Easy. Easy banget. Easy banget ya. Easy banget. Oke. Atau pilihannya undangan di hari yang sama, jam yang sama, diundang Dharma Pongrekun dan siapa? Kun Wardana. Kun Wardana. Kan sepaket dia. Enggak, dua acara berbeda. Lu diundang salah satu. Pak Dharma dong. Dharma. Ya. Tetap. Leadersnya dia. Selanjutnya dari Konbini Walker. Bung Rin, apa ada kemungkinan One Piece live action jadi bagus? Ini sama kayak pertanyaan si Fareza. Ya. Kenapa Bung Rin membuat Kementerian Kegelapan dan apakah One Piece live action season 2 akan lebih baik dari season 1? Saya percaya ya yang season 2 lebih baik dari season 1. Kenapa? Karena kelihatannya sih lebih, kan dia belajar dari yang pertama ya. Kelihatannya juga kalau nggak salah budgetnya kan naik juga. Jadi kelihatannya sih akan lebih bagus. Akan lebih baik. Castingnya juga mantap sih. Gue kemarin sempat nonton siapa yang main teh jadi si Luffy teh. Yang mana? Yang Si One Piece. Yang live action. Iya, yang live action. Siapa namanya? aduh, aku lupa lagi. Si itu dia kayak nge-spill, gue ketemu ini nih untuk main di season 2 gitu. Iya. Kayaknya itu. Gue sih cuma nonton 2 episode, 3 episode gitu. Iya. Kurang. Emang actionnya sih kurang sih yang pertama sih. Kurang hook. Tapi gue masuknya justru di episode ketiga keempat baru anjing seru juga ternyata Iya. gitu. Iya. Nah ini mungkin pertanyaan si Lupa. tadi Fareza, kenapa Bung Rin membuat Kementerian Kegelapan dan ya itu? Kenapa membuat Kementerian Kegelapan? Untuk membawa inilah jadi guidance. Jadi guidance. Meng-guide kalian untuk masuk ke era kegelapan ini karena tidak bisa dihindari. Iya. Bisa dihindari. Dan lu harus mengambil peran itu ya. Kelihatannya sih begitu. Peran yang saya mau ambil aja sebenarnya. Nggak harus sebenarnya. Nggak harus dan nggak kayak harus ada yang megang peran itu, nggak ada kan. Cuman lu mau aja. Cuma kayak mau aja. Saya mendaftarkan diri. Berarti lu akan membuat seminar-seminar nanti ya pas ini terjadi kegelapan. Pas hari kegelapan kita lihat ya. Kita lihat 100 hari pertama tuh kan biasanya menarik 100 hari pertama. Program 100 hari pertama itu. Kemarin sempat bikin 2 event. Yang pertama adalah apa yang diketawakan waktu itu lu bikin? Bedah buku. Terus kedua kemarin peresmian ruang pemenangan. Terdekat akan ada aku sih kalau jelas nanti ada nobar debat. Kalau debat. Kita lihat dulu kapan nih. Bisa dipantau di IG-nya Kementerian Kegelapan. Iya, bisa. Menarik tuh. Nobar. Datanglah. Pasti lucu banget. Pasti lucu banget. Sumpah. Kita tinggal tunggu tuh. Kita tinggal tunggu nanti kalau tiba-tiba mungkin yang pas wakil-wakil ini kan. Nanti kan ada Pak Rano Karno kan. Dia maju sebagai Sidul itu, bukan sebagai Rano Karno. Nanti pas dia lagi debat-debat terus nanti saya akan menunggu tiba-tiba Pak Kun Wardana bangkit dari tempat duduknya, dia bilang, "Wah, hebat diskusi kalian, sangat berbobot." Tau gak sih? Aku menunggu itu. Kalau dia kayak gitu soalnya, wah, itu 10% itu naik gitu masih. Diskusi kalian sangat berbobot nih. Aku tinggal nunggu itu tuh. Bung Rin, terima kasih sudah datang ke teras belakang. Sehat terus. Terima kasih warga Panas, jangan lupa untuk meluncur ke Instagramnya Kementerian Kegelapan untuk cari tahu terdekat. Tapi kita tayang mungkin ini udah lewat debat pertama. Gak apa-apa, nanti kan ada debat-debat selanjutnya. Nanti akan ada debat-debat selanjutnya. Dan juga silakan di Noise ada juga Kementerian Kegelapan. Kita doakan semoga Indonesia, kita tinggal milih nih, kita dukung idenya visi misi Kementerian Kegelapan atau
kita dukung jangan sampai kejadian. Ya nggak tahu juga, ngelihat nanti aja lah. Ya itu. Kita lihat kita berada di gerakan yang mana. Terima kasih warga Oras yang udah nonton episode kita kali ini. Kita ketemu lagi di Teras Bakasnya. Dadah.